sedang berkembang saat ini. Lanjutkan. Mari. Pendahuluan, identifikasi masalah. Sering terjadi kesalahan dalam pencatatan laporan penjualan dan pemesanan spare part, serta data yang dihasilkan tidak tepat waktu dan kurang akurat. Batasan masalah, pada penelitian ini hanya membahas booking service dan penjualan, dan penelitian ini hanya mengenai toko ontis bengkel. Perumusan masalah, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi booking service dan penjualan spare part di toko ontis bengkel yang menghasilkan secara efektif dan efisien dengan menggunakan PHP dan MySQL. Manfaat penelitian terbagi menjadi 3, yaitu bagi toko ontis bengkel, bagi Universitas Insan Pembangunan Indonesia, dan bagi peneliti. Bagi toko ontis bengkel, yaitu diharapkan dapat memudahkan para pelanggan dalam hal servis kendaraan pada bengkel tersebut. Bagi Universitas Insan Pembangunan Indonesia, memberikan kontribusi yang baik dalam perkembangan akademik di Indonesia, terutama dalam bidang perkembangan teknologi sistem informasi. Bagi peneliti, diharapkan hasil peneliti ini dapat melatih analisa terhadap masalah sistem dan penambahan wawasan pengetahuan peneliti, khususnya di bidang sistem informasi. Tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui sistem booking service dan penjualan spare part pada toko ontis bengkel saat ini. Yang kedua, untuk merancang dan membangun sistem informasi booking service dan penjualan spare part yang dapat memberikan kemudahan pada pihak bengkel. Landasan teori, menurut Kurniawan dan Prasetyaningrum 2019 halaman 3, bahwa booking service adalah layanan yang memudahkan pelanggan untuk melakukan reservasi servis kendaraan mereka supaya tidak perlu mengantri lama. Iqbal, Martejon, dan Arliando 2021 halaman 3 menyatakan bahwa booking service adalah solusi dari ayo, next, lanjut. Terus, metode penelitian use case berjalan. Untuk use case berjalan, di sini ada mekanik melakukan pengecekan kendaraan bermotor, melakukan pendataan kendaraan bermotor dan spare part, melakukan servis kendaraan bermotor. Untuk pelanggan, mendatangi bengkel untuk melakukan servis kendaraan bermotor. Use case yang diusulkan, admin login menginput data, mengelola data. Sementara untuk customer itu hanya menginput data. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sistem informasi ini untuk membantu pelanggan dalam melakukan booking service dan penjualan yang ada pada bengkel tersebut. Pelanggan dapat melihat spare part yang masih tersedia dan dapat melihat data servis pada web tersebut. Sistem informasi ini dapat digunakan oleh user untuk melakukan pendataan spare part, pendataan servis, pendataan transaksi, cetak laporan keseluruhan pelanggan, serta cetak masing-masing pelanggan. Saran, agar pada penelitian berikutnya diharapkan untuk menambahkan beberapa fitur untuk melengkapi sistem informasi tersebut. Pada sistem informasi tersebut masih terdapat error atau bug yang menyebabkan pada pemasukan data gambar harus manual pada database. Dapat memperindah tampilan pada halaman-halaman yang ada pada sistem informasi tersebut. Terima kasih, Bu. Apa boleh saya lanjut demo aplikasi? 5 menit ya, Bahri. Baik, Pak. Baik, Pak. Bu, apa sudah tampil screen saya? Sudah. Sudah. Baik, untuk halaman login, yaitu memasukkan username atau nama. Untuk password, ini saya menggunakan NPM 2019-804-007. Jika password salah, maka akan muncul email atau password Anda salah. Silahkan coba lagi, maka oke. Sini saya masukkan NPM. Berikut dashboard sistem yang saya buat, Pak, untuk selamat datang di sistem servis dan penjualan bengkel ontis. Di sini ada terdiri dari data spare part, data servis, data transaksi, dan data pelanggan. Untuk data spare part, di sini ada barang, nama barang, untuk gambar, harga jual, diskon, stok. Untuk nama barang, saya menggunakan uji coba untuk test file.
Waktunya 5 menit, Bahri. Coba kamu ini aja. Kalau Transaksi, Pak. konsumen, transaksi aja. Baik, Pak. Untuk transaksi, di sini ada kode transaksi, di sini ada memasukkan tanggal. Saya masukkan tanggal hari ini. Untuk nama, saya pilih admin. Untuk nomor kendaraan, Y9004, dan IG. Untuk jasa servis, di sini ada beberapa pilihan terkait servis. Saya mengambil servis yang Yamaluk 40 metik. Action saya tambahkan. Sini saya ambil silinder master rem depan Honda. Untuk spare part, kita menyesuaikan dengan servis yang Yamaluk 20-40 metik. Untuk master rem jasa servis Honda belakang, 45530 KPY. Untuk jumlah transaksi spare part 1, submit jasa, oke. Maka akan muncul di cetak laporan penjualan. Di sini ada tanggal, kode transaksi, nama. Ini yang baru saya tambahkan untuk cetak harga. Ini harga per pelanggan. Kalau kan dari sisi konsumen, Oke, Pak. Kalau untuk di sisi konsumen, ini ada di, kalau untuk sisi konsumen itu tidak ada login, Pak. Jadi dia langsung masuk di aplikasi. Konsumen itu hanya mengisikan di bagian transaksi. Prosesnya masih sama, Pak. 19, nama, kan, Rama, nomor kendaraan, D9445 NIC. Di sini saya ambil servis Pertamina Mesran. Servis Pertamina Mesran. bedanya sama yang tadi apa? Ada apa namanya? Bagian dashboard, data pelanggan. Enggak sama yang dilakukan admin tadi transaksi. Bahri putus ya? Bagian admin ini bisa memasukkan input data servis, menambahkan spare part, menambahkan Oh bukan, jenis-jenis. sorry. Maksud saya tadi admin input data transaksi kan? Iya, Pak. Oh, jadi begini, Nah, Pak. Kalau untuk input data transaksi, misal kita itu ada pelanggan masuk, mereka kan isi booking service, karena kan untuk service itu kita tidak bisa menyimpulkan kalau apa yang dia isi itu, bahwa apa yang dilakukan di lapangan itu pasti beda, Pak, karena akan ada iya. pengecekan dari montir terlebih dahulu, Pak. Jadi nanti mereka itu hanya mengisi bookingnya saja. Nanti setelah mereka sampai di bengkel, itu akan ada pemeriksaan oleh montir, apa saja yang perlu diperbaiki dan apa saja yang perlu diservis. Setelah selesai, maka admin atau user akan mengedit ulang apa yang mereka isikan sebelumnya, Pak. Admin atau user, misalkan saya user, saya akan data booking, coba data booking. Saya sebagai user. Logout dulu nggak? Logout. Maksudnya, ini sebagai siapa? Ini akses ini bisa admin, bisa user, Pak, karena toko kita kan belum ada admin. Kadang user yang menjalankan, kadang admin juga, Pak. Ini sekarang saya sebagai apa nih? Bisa admin, bisa user, Pak. Enggak, maksudnya ini sekarang saya sebagai apa? Admin atau user? Admin aja, Pak. Kalau sebagai user coba. Logout. Nah, user apa? Sama, Bahri juga. Kalau Enggak. untuk user, ada, Pak. Apa? Sorry, Pak, saya cek di data service dulu.
Data user nggak usah login. Kalau untuk yang Bahri itu admin bagiannya, Pak. Kalau untuk user ini belum saya sesuaikan karena masih namanya Kasirun, Pak. Itu sebagai kasir apa sebagai user? User ya? Ya udah kasir coba. Usernya kasir. Masuk ke login aja. Ini, Pak. Kasir. Terus dia ngapain? Misalkan saya mau ngapain nih? Oh, berarti sama dashboardnya ya? Iya, sama, Pak. Cuma bedanya kalau untuk pelanggan itu dia tidak perlu login karena hanya mengisikan di bagian transaksi saja, Pak. Selain transaksi apa lagi Kalau yang besar? mereka itu bisa melihat data spare part, bisa melihat data servis, tapi mereka Tuh, itu bisa ngerubah nggak? tidak bisa, Pak, kalau untuk pelanggan. Ini hanya Baru ada di tahu. akses admin dan kasir tadi, Pak. Emang user tahu dia betulin ngapain aja? Maksudnya, Pak? Maaf. Maksudnya user dia tahu saya jasanya apa aja yang dibetulin, terus ini ngapain aja gitu. Oh, iya, Pak. Tadi kan saya udah jelasin terkait masalah itu. Sementara kan pelanggan itu mengisi transaksi. Transaksi Hmm. itu masalah terkait booking service. Nah, untuk data-data yang diisikan oleh pelanggan itu kan belum valid ya, Pak. Jadi masih bisa berubah. Hmm. Karena setelah pelanggan sampai di bengkel, itu akan ada perubahan tergantung dari sorry, tergantung dari montir itu pengecekannya apa saja yang perlu diganti, apa saja yang rusak, seperti itu, Pak. Sebenarnya masih ada Data booking service-nya di mana? Saya mau booking service di mana? di sini, Pak. Coba. Ini ada data transaksinya, Pak. Enggak, saya mau booking service nih. Saya mau ke bengkel kamu. Saya Ya, masuk Pak. webnya, terus saya booking service-nya gimana? Di bagian sini, Pak. Transaksi. Di bagian bengkel pelanggan, Pak. Ini Transaksi. diisikan tanggal 19 misalkan. Nama Oh, ini. itu booking service. Berarti Iya, saya Pak. pakai transaksi biasa dong. Iya, Pak. Ya udah. Lanjutkan deh, Fahri. Di sini, Pak, Silakan lanjutkan. yang sudah diisikan, saya ambil contoh kan, Hmm. bagian admin. Hmm. Di sini, misalkan ada yang kurang beberapa, misalkan ada pengecekan, ternyata kerusakannya itu lebih banyak, maka di sini akan ada tampil menu edit, Pak. Edit, edit, dan edit. Di sini bisa diubah juga, Pak. Untuk metode pembayaran, di sini ada tombol bayar. Di sini ada tombol bayar. Dia kalau misalkan tombol bayar ini belum diklik, belum dibayar, maka tampilan di beranda bagian data transaksi untuk data transaksi ada di bagian keterangan. Kalau jika dia statusnya 1 sudah dibayar, jika 0 itu belum dibayar. Untuk status ini akan berubah setelah tombol bayar itu diklik, Pak. Baik, Pak. Cukup untuk presentasi saya. Dari saya sih udah buin. Kamu kerja di sini, Bari? Enggak, Bu. Ini sebenarnya toko keluarga
Oh, ini toko, ini punyanya keluarga. Iya, Bu. Sebenarnya saya nggak kerja di sini. Paling Sabtu Minggu itu saya di sini bantu-bantu gitu, Bu. Alamatnya di mana ya? Ini alamatnya di Binong Permai, Bu. Ada berapa karyawan? Ada 3. 3 ya. Apa montir, terus apa lagi? Ya, montir semua, Bu. Montir itu ada 3. Kalau untuk sistem ini kan masih dibuat atau dijalankan oleh saya atau user atau pemilik pemilik aslinya itu kakak ipar saya, Bu. Saya kok pernah ini ya, pernah nguji juga tapi tentang bengkel ini gitu. Hah? Pernah nggak ada Serius, yang Bu? melakukan penelitian di bengkelmu ini? Belum ada, Bu. Eh? Saya bahkan ini kan toko keluarga. Jadi setahu saya belum pernah ada, Bu. Enggak, soalnya saya nama bengkel ini nggak asing gitu loh. Apakah saya pernah menyidang dengan nama bengkel ini atau memang bengkel lain gitu ya? Tapi belum pernah. Belum pernah, Bu. Oke. Kalau menyikapi tadi si user tadi yang tidak perlu login, dia bisa mengisi data tanpa perlu login, kemudian tanpa ada identitas diri seperti email minimal ya. Hmm. Nanti untuk konfirmasinya di mana? Konfirmasi, Bu. Konfirmasi ya, kan itu tadi bisa ngisi data-data itu yang sebagai pengguna tadi loh. Oh iya, Bu. Nah, coba kamu praktekkan sekali lagi coba, supaya kamu paham. Ini kan sebagai pengguna kan? Iya, Saya kan mau ke bengkel ini nih, berarti saya. Ini ngisi data tanpa login. Iya kan? iya, Bu. Tanpa login. Terus safety-nya di mana? Belum belum Safety-nya begitu di mana? safety. Saya mengisi sebuah data tanpa login dan data saya menampilkan eh, apa namanya? Berarti melampirkan ini bisa juga nanti banyak orang yang hanya coba-coba ngisi gitu loh. Nggak valid gitu. Dia sebenarnya hanya iseng-iseng aja ngisi. Nah, kamu safety-nya di mana di sini? Di sistem ini di mananya? Untuk bagian safety-nya belum ada, Bu, kebetulan. Karena ini akses untuk pelanggannya bisa diakses oleh siapa saja, Bu. Lah iya kan, semua pelanggan bisa mengakses. Takutnya dari 10 orang yang ngisi, yang 8 hanya nyoba-nyoba ngisi aja. Paham nggak yang dimaksudkuin? Paham, Bu, paham. Iya kan, sedangkan kamu masuk aja nggak usah pakai login, kamu bisa masuk, bisa ngisi, suka-suka kita, submit. Nah, kalau submit jasa itu nanti yang baca siapa? Ini ada di bagian user dan admin, Bu. User dan admin. Terus kemudian di sistemmu tuh kelihatan begini, detail pesanan, edit, bayar, ini gimana ini? Ini tanpa login loh. Aku nggak bisa ngebayangin kamu mengatakan detail pesanan, edit, bayar, bisa ngedit segala macam lagi. Nah, itu dia di Dex, di apa namanya, di landing page gitu loh, bisa terbuka oleh semua siapa saja orang yang tanpa harus login bisa melihat, mengisi gitu. Saya sih nggak kebayang gimana nanti security-nya gitu, safety-nya ada di mana. Baik, Bu. Apa kebayang nggak Bahri yang dimaksud Bu? Jadi gini, kamu kerja di mana Bahri? Saya di PT Silicon Rubber Solution, Pak. Bagian? Saya di bagian staff warehouse. Oke, stack warehouse berarti kan kamu tahu tentang stok ya? Tahu, Pak. Hah? Iya, tahu, Pak. Pakai sistem apa kamu maksudnya input Ada data dan komputer pakai?
input data ada 2 metode, Pak, dari Accurate dan Excel. Oh ya udah, kamu input ke Accurate atau Excel-nya nggak? Iya, dua-duanya, Pak. Nah, maksud Win gini, kamu bertugas untuk stok dan barang. Kamu bertugas untuk penjualan nggak atau pembelian nggak? Kalau pembelian dan penjualan saya nggak ada akses, Pak. Ya, itu yang maksud Win. Kamu nggak punya akses untuk penjualan pembelian. Nah, konsumen harusnya nggak perlu masuk ke stok dan lain-lain. Konsumen hanya berhak ke punyanya dia. Kebayang maksudnya? Orang misal produksi nggak perlu tahu tentang stok kamu, ya kan? Paham, Pak? Ya. Nah, Iya. kalau di basis data saya pernah ngajarin external view kalau nggak salah. Jadi masing-masing user ngelihat datanya masing-masing gitu loh. Ya kan? Kebayang? Kebayang, Pak. Ya udah, silakan tuh lanjutkan Bu Win. Ya, oke. Itu aja sih yang saya agak ragu ya. Agak ragunya kamu di user mengisi biodata, pesan dan lain-lain tapi tanpa login. Aku khawatirnya nanti banyak yang iseng gitu terus banyak nggak valid gitu. Itu aja sih konsen saya ke situ. Jadi di bagian transaksi ini seharusnya nggak ada ya, Bu? Harusnya Ya, ya nggak nambah ada nih biar login tahu kamu. sebenarnya. Jangan orang banyak begini bisa tahu semua. Minimal ada login sebagai user apa dan hanya ngelihat tentang data dia aja gitu. Ya betul, minimal login lah untuk safety, sedikit safety untuk ini ya. Baik, Bu. Oke. Apalagi Cukup Bu. bisa edit, bisa bayar di situ ngeri ngeri loh itu. Karena menunya satu, makanya saya tadi nanya. Bu Win cukup? Oke, cukup kalau saya Pak konsen ke situ aja. Oke. Ini toko kamu Tis. Bahri, toko keluarga kamu. Di Iya, mana Pak. tadi? Mana? Di Binong Permai, depan Alainah, Pak. Bengkel ya? Iya, bengkel biasa, Pak. Panongan ya? Oh, bukan, Pak. Bukan Panongan. Binong Permai itu arah yang mau ke Lipo Karawaci. Binong Permai. Oke. Cijengir, Pak. Di Jengir ya. Oke, entis. Oh, banyak. Oh, kita entis nama entis ya? Kenapa, Pak? Soalnya entis itu nama panjangnya apa? Ahmad Sutisna, Pak. Oh iya, Sutisna ya. Oke. Iya. Makanya panggilnya entis ya. Oke, gini. Bentar, Zoom saya mana sih? Nih, kamu ngerjain sendiri apa dibantu orang? Sebagian saya dibantu, Pak, untuk program. Padahal dibantu loh. Kok masih sederhana ya? Kamu banyak diperbaiki nih ya. Nih, aduh, ML-nya satu tadi menu udah banyak. Kamu sekarang lihat kamu buka ada skripsi kamu nggak? Ada, Pak. Oke, lihat halaman 57. Iya, Pak. Ya, itu sederhana banget. Tadi perbaiki ya. Kayaknya kerangka kerja teoritis nggak gini deh. Baik, Pak. Akan saya perbaiki. Kedua gini, halaman 33. Kamu kan ada skripsi pembanding ya? Atau detail? Ya, Nah, kamu pembandingnya waktu itu apa aja? pembanding saya itu dari jurnal-jurnal sebelumnya, Pak. Tentang, Tentang booking service, terus, terus ada di bagian waterfall juga, sering booking progress. service, booking service-nya di mana aja? Gimana, Pak? Kalau booking service-nya di mana? Booking service-nya ada di... Udah mau jam 9 loh, Dek. Di halaman 30, Pak. Iya, halaman 30 di bengkel lain ya? Iya, Pak. Kamu pernah servis ke Honda atau Yamaha nggak yang resmi? Pernah, Pak. Kamu pas datang kamu ngapain? Saya datang cuma isi biodata aja, Pak.
Masa disuruh ngisi biodata? Iya, Ke Honda apa ke Yamaha? Honda. Honda, oke. Ke Honda kamu datang bawa motor nih, terus bilang ada kasir ya kalau nggak salah kan. Hmm. Terus ngapain aja? Mau servis, sebenarnya nggak servis yang berat-berat sih Pak, cuma Iya, servis servis biasa ringan. aja. Nah. Eh, Terus eh, cuma bilang kasirnya ngapain? kasir, cuma Hmm, minta kunci sama input datanya aja Pak, data data, servis. nama, nomor HP gitu kan. Iya, Habis itu kamu dapat struk kan nanti setelah selesai? dapat Pak. Nah, ya udah. Itu namanya sistem informasi oleh Honda. Nah, harusnya kamu kayak gitu. Kamu compare dulu, oh saya mau bikin nih sistem informasi, tapi kamu banding. Makanya menurut saya, user harusnya cuma ditanya HP, nomor telepon, nggak usah nulis transaksi. Kalaupun itu user yang ngisi ya, tapi kalau admin yang ngisi, dia akan ngisi user transaksi. Terus ntar bengkelnya kan habis meriksa-meriksa, dia nanya dulu kan, oh ini yang dibetulin kan, bener nggak? Iya Pak, betul. Kalau ke HAS, gitu. Kebayang maksud saya? Jadi kamu, sistem kamu ada yang kurang atau lebihnya udah kebayang? Kebayang Pak. Ya, satu harusnya kalaupun nggak mau user hanya ngisi biodata aja, dia nggak perlu sampai transaksi dan lain-lain. Bener nggak? Iya Pak, betul. Nah, nanti kalau mau konfirmasi si tukang montirnya boleh tukang montir yang ngisi atau dia lapor. Kamu ngelihat dari ini, saya mau bikin kasir. Ya kamu ke Alfamart atau Indomart. Oh kasir tuh kayak gini, oh kasir ntar ke ini gitu. Jadi ada bandingan yang kamu mau bikin. Ya sebenarnya niru tapi versi sendirilah gitu. Ya. Baik Pak. Jadi itu kelebihannya. Untuk tulisan kamu banyak banget nih yang salah. Satu tadi di rangka kerja teoritis. Kemudian di halaman 73, oke, mendatangi bengkel untuk melakukan oke lah, ini yang berjalan. Yang 76, customernya kayak itu disesuaikan. Cuma login, menginput data, mengelola data. Ya, itu adminnya. Makanya customer nggak ada login, input datanya kamu juga harusnya cuma input data pribadi aja. Disesuaikan dengan proses atau menu transaksi kamu ya. Iya Pak. Kamu melihat kan yang use case diagram diusulkan tuh cuma 3 proses, udah itu nggak ada include, nggak ada exclude dan lain-lain. Ya kan? Sederhana banget gak sih? Iya Pak. Iya. Ya. Ini kalau kamu pakai boleh sih menurut saya di bengkel keluarga kamu apalagi. Tapi saran saya ya kamu niru yang lain. Niru nomor 1, nomor 2 anggaplah Honda, Yamaha ya, Ahas dan itu. Atau kan sekarang banyak tuh bengkel-bengkel lain yang franchise. Kamu bisa melihat, kita disesuaikan keunggulannya apa aja. Ini diterapin belum ya? Belum Pak. Kedua, ada 2 kriteria sih yang langsung dapat A sama saya ya. Satu diterapin, kedua dia ada penggunaan data secara nggak hanya observasi, wawancara dan lain-lain, tapi ada nilai rupiahnya. Oh dengan sistem ini kita akan menghemat sekitar 1 juta rupiah gitu misalkan gitu. Itu auto out kalau saya. Cuman di kamu belum, jadi kayaknya kamu nggak mungkin nilainya terlalu tinggi. Ntar yang untuk UML dan lain-lain diperbaiki dari saya sih itu aja. Kamu ada yang mau ditanya nggak? Cukup Pak. Cukup aja sih, Tis. Iya, karena saya udah Oh, paham. banyak kesalahannya tapi lo. Aduh, padahal kamu rajin bimbingan nih saya lihat. Oke, dari saya cukup sih, Buin. Oke Pak, di saya juga cukup Pak. Yaudah Tis ya, kamu udah tahu kekurangan, nanti untuk yang skripsi diperbaiki, ada waktu seminggu kalau nggak salah ya, Iya Pak. perbaiki, jadi ada revisi-revisian lagi, nanti saya tulis, sama mungkin Bu Win juga tulis, dibaca, dan sistemnya juga kalau bisa diperbaiki, ya. Baik Pak. Ya. Silakan tutup. Bari silakan.